Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali di dalam sore yang luar biasa ini, di mana Tuhan sudah bersatukan kita. Bagaimana keadaan kita semuanya, saya berharap kita tetap semangat, tetap kuat, dan tetap berapi-api, memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Ada amin? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, siapkan hatimu, kita bersama-sama boleh menyembah bahwa Yesuslah penolong di dalam setiap kehidupan umatnya. Kau Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tuntun batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Amin. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Benar Tuhan. Kaulah yang ku pandang, Yes Lord. selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sembahlah Dia bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak mampu hidup di luar Tuhan. Akuilah, pandanglah wajahnya. Fokuslah di dalam hidup kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Maka Dia akan menyertai hidupmu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kupandang Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh benar bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan umat-Mu. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri ya Bapa. Di luar Engkau kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kami mau melibatkan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bahwa Engkau yang berjalan di hadapan kami. Engkau yang menggandeng tangan umat-Mu. Supaya kami boleh melihat kebenaran-kebenaran apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari Roh Kudus, urapi setiap anak-Mu pendengar daripada firman-Mu dimanapun mereka berada dan juga hamba-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata. Firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar bersama-sama pada sore yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, judul khotbah pada sore hari ini adalah doa yang efektif. Ya, kita masih terus berdoa, kita masih terus mau belajar agar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Kita tahu bahwa anak Tuhan yang mengabaikan daripada doa adalah orang yang memiliki prioritas yang terbalik. Ya, banyak yang berjanji saya akan berdoa. Ya, jika berdoa kalau mereka mempunyai waktu. Dan setiap hari Tuhan menjadi semakin kurang penting dibandingkan dengan pekerjaan kita yang sehari-hari kita lakukan. Misalnya, lebih penting kita mencuci mobil, lebih penting kita membersihkan rumah, lebih penting kita mengunjungi teman, shopping, nonton TV, nonton drama, segala drama, drama India, drama Korea, drama apapun, menjadi pilihan yang utama daripada kita mau berdoa. Ya. Dan banyak sekali yang tidak mau meluangkan waktu. Sehingga kemudian komunikasi berdoa bersama Tuhan sangat amat jarang.
Mungkin kalau di dalam keadaan masalah terjadi atau merindukan sesuatu yang belum tercapai, mereka akan giat untuk berdoa. Ya, mari kita mau memperbaiki diri kita. Ketahuilah bahwa saudara dan saya di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mengapa sampai dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya, kita mau melihat bagaimana kita mempercayakan hidup kita setiap waktu kepada Tuhan. Apakah kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita, pergumulan kita. Karena hanya Tuhanlah tempat yang sempurna di mana saudara dan saya bisa mencurahkan isi hati kita. Ya, sebagai anak Tuhan, kita katakan, aku mau percaya kepada Tuhan. Dan aku mau menceritakan curhat segala isi hatiku kepada Tuhan. Ya, tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang lebih percaya kepada situasi dan kondisi apa yang terjadi di sekelilingnya saat ini. Ya, banyak yang curhat justru kepada sesama teman, justru kepada orang-orang yang dia percayai atau secara mata dunia. Ya, kita mau untuk percaya kepadanya. Mungkin karena daya tarik atau apa saja, tetapi semuanya berakhir dengan mengecewakan. Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah perlindungan kita. Pilihan ada di dalam tangan kita sendiri. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Allah kita. Ya, karena itu adalah sesuatu yang sakral dan penting. Banyak anak Tuhan ya yang mengabaikan akan hal itu. Mengapa? Pertanyaannya. Segala sesuatu kita akan bawa di dalam doa. Ya. Bahkan sama sekali saudara, banyak anak Tuhan yang tidak tertarik kepada doa. Nah, disinilah pertanyaannya. Ya. Yang terkasih, Tuhan tidak menginginkan apa yang tersisa dari hidup kita. Sisa-sisa waktu yang Anda dan saya miliki, kemudian kita lontarkan dengan cepat permohonan doa kita. Itu bukanlah satu permohonan atau persembahan doa yang benar. Ada suatu cerita, seorang hamba Tuhan bertemu dengan temannya dan mereka sharing bersama, mengatakan, aku tidak punya waktu untuk berdoa. Ya, aku tidak ada kesempatan untuk bisa berdoa. Orang yang sedemikian tidak mengerti bahwa sesungguhnya setiap kita membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekalipun kita ini adalah orang yang nomor 1 di dunia. Kalau kita tidak selamat, hartanya juga tidak dapat melindungi hidupnya. Ya. Tetapi kalau doa itu menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan, maka segala-galanya, baik keluarga, karier, waktu, dan semuanya, saudara akan membuahkan hasil yang tidak pernah sia-sia. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita memberikan prioritas yang pertama di dalam hidup kita kepada Tuhan. Maka damai sejahtera dan ketenangan akan terjadi. Baik di dalam pekerjaan Anda, baik di dalam keluarga, di dalam kita juga mendidik anak-anak kita. Ya. Kalau kita lebih mengutamakan yang lain-lain, pekerjaan yang lebih utama, karier yang lebih utama, ya, atau segala sesuatu yang glamur, yang menyenangkan daging kita, itu yang lebih utama.
semuanya akan berakhir dengan kekecewaan. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, utamakan Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya, supaya apa yang saudara dan saya kerjakan tidak pernah sia-sia. Mari kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-32 sampai ke-35. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain? Dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan perangan, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Luar biasa firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apabila Anda tidak mengerti, bacalah kembali perlahan-lahan dan resapilah. Kalau Anda sudah mengerti akan isi dari firman ini, khusus firman ini, maka kita tidak akan mengabaikan Tuhan. Masihkah kita akan melalaikan Tuhan? Dia dengan penuh kuasanya untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tetapi terlalu banyak orang yang melalaikan dan memberontak kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada artinya. Mari, kalau Anda mendengar firman ini, bacalah sekali lagi dan resapilah dan berbaliklah kalau selama ini kita meremehkan Tuhan. Amin. Ada satu cerita. Selama berbulan-bulan, Eric Liddell berlatih sebagai seorang pelari yang merebut untuk medali emas di dalam lari 100 meter. Dia sangat merindukan hal itu. Di dalam Olimpiade pada tahun 1924. Banyak wartawan olahraga yang sudah meramalkan bahwa Eric Liddell ini akan menjadi juara. Ya, tetapi di dalam pertandingannya, Liddell mendengar bahwa lomba 100 meter itu akan diadakan pada hari Minggu. Ya, dan ini menjadi masalah yang sangat besar baginya. Dia banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Dan hatinya menjadi tidak damai. Liddell tidak mau menggantikan hari yang dia berikan untuk Tuhan menjadi hari untuk dia mengikuti lomba lari. Ya. Kemudian ia mengundurkan diri dari perlombaan tersebut. Maka para penggemarnya terkejut dan marah kepada Liddell. Dan mengatainya bahwa ia sangat bodoh. Ia mendapatkan tekanan yang besar untuk mengubah pikirannya. Tetapi Liddell tetap berdiri dengan teguh. Kemudian ada seseorang yang mengundurkan diri dari lomba lari sepanjang 400 meter yang dijadwalkan pada hari biasa. Dan Liddell menawarkan diri untuk menggantikannya. Sebenarnya itu bukanlah perlombaan untuknya. Jaraknya adalah 4 kali dari jarak yang bisa dia lakukan. Dan selamanya dia berlatih hanya untuk 100 meter. Apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Ternyata Liddell memenangkannya dan mencetak rekor baru 47,6 detik di dalam lari 400 meter. Ia berhasil meraih medali emas Olimpiade tanpa mengkompromikan imannya.
Liddell akhirnya menjadi misionari untuk RRC. Di mana ia meninggal di sebuah kamp perang pada tahun 1945. Liddell hidup dalam sejarah dikenal sebagai keteguhan imannya kepada Tuhan, bukan daripada keteguhannya untuk merebut medali emas. Bagaimana Anda dan saya? Apakah kita berani mempertaruhkan hidup kita dengan semua kekuatan kepada Tuhan dan bukan dengan kekuatan kita sendiri? Banyak orang memakai kekuatannya sendiri, memakai pikirannya sendiri. Kalau aku berbuat begini, pasti begitu. Kalau aku melakukan ini, pasti yang menjadi yang terbaik. Saudara, libatkanlah Tuhan di dalam segala keputusan apapun yang saudara dan saya mau alami dan mau lalui. Maka kita akan melihat hasil yang luar biasa. Ingatlah firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang berperang bagi saudara dan saya kalau kita mau surrender. Tapi kita sudah terlalu banyak dikuasai oleh pikiran kedagingan kita. Kalau saya tidak melakukan ini, kalau saya tidak melakukan begitu, maka semuanya akan gagal. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan juga mengatakan, di dalam kelemahan kita terletak kekuatan yang maha dahsyat. Firman Tuhan juga mengatakan, apa yang tidak pernah engkau tahu, apa yang tidak pernah engkau pikirkan dan bayangkan, itulah yang Tuhan akan berikan kepada orang yang dikasihinya. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya orang yang dikasihi Tuhan? Dan mempercayai Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah pendengar daripada firman Tuhan ini merekam dan memeteraikan di dalam hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup Anda dan saya. Selama bertahun-tahun ini. Sekalipun di tahun yang lalu, di tahun 2020. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan bahwa COVID-19 akan terjadi. Tetapi itulah yang kita alami. Di luar bayangan kita. Di luar kemampuan kita. Dan banyak-banyak akibat yang menyerang. Yang terjadi. Tetapi kalau Anda dan saya sampai hari ini menjadi saksi hidup. Bahwa Tuhan yang memberikan anugerah, keselamatan, kehidupan di dalam hidup saudara dan saya. Apakah kita mau mempercayakan hidup kita di tahun 2021 ini, biarlah Tuhan yang pegang kendali. Bukan Anda, bukan saya yang pegang kendali. Ada amin? Kalau Anda masih mengandalkan kekuatanmu, mari berbaliklah. Larilah di dalam pelukan Tuhan. Katakan, Tuhan aku tidak mampu. Aku lemah, tetapi Engkau kuat dan bersama dengan Tuhan aku akan cakap menanggung segala perkara. Karena bukan aku lagi yang berperang, tetapi Tuhan Yesus yang berperang ganti aku. Ada amin? Haleluya. Mari kita lanjut saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Alasan-alasan apa? Mengapa saudara dan saya harus berdoa? Yang pertama, orang percaya diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa. Dari mana kita tahu? Mari kita baca Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Carilah Tuhan. Carilah wajahnya selalu. Saudara mencari siapa? Wajah siapa yang saudara pikirkan siang dan malam? Wajah siapa yang saudara tangisi siang dan malam? Jawaban ada di dalam diri Anda sendiri. Ya. Kemudian Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan, carilah Tuhan selagi bisa ditemui. Berarti ada waktu-waktu di mana Tuhan gak bisa ditemui. Ya, mari koreksi diri. Kalau kita sudah berbuat salah, kalau kita sudah melanggar sesuatu perbuatan yang tidak baik, Tuhan tidak akan mau saudara dan saya temui. Ya, lihatlah apa keberadaan diri kita masing-masing.
Dan juga Tuhan Yesus sendiri. Kita mau lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. See? Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga kalau saya nggak ada duit. Berjaga-jaga kalau saya tidak ada pekerjaan. Berjaga-jaga kalau akan terjadi gempa bumi. Saudara, bukan itu. Tetapi Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jaga artinya larilah ke dalam pelukan Tuhan. Karena saudara dan saya ini adalah domba. Ya, di tengah-tengah serigala. Lawan kita itu, saudara, bukan cacing, bukan semut, tetapi serigala. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan diterkamnya. Oleh karena itu saudara mempunyai gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita, yang dengan gadanya dan tongkatnya yang menyelamatkan dan menghibur Anda dan saya. Tapi kok enggak mau? Banyak yang enggak mau dan banyak yang enggak percaya. Ya, oleh karena itu kita membayar harga dan hidup menjadi sangat mengecewakan. Berbaliklah. Kalau Anda mendengar akan firman ini dan Anda lagi jauh daripada Tuhan. Ya, karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Hanya ada di dalam nama Yesus. Perbuatannya yang ajaib akan menyertai di dalam setiap langkah kaki Anda. Ajaib perbuatannya. Mau tahu? Alami, praktek. Maka engkau akan mendapatkan keajaiban. Kita semua akan menerima keajaiban yang luar biasa. Ya, mari kita melihat. Allah itu ingin bersekutu saudara bersama Dia melalui doa-doa kita. Ya. Jalinlah satu persahabatan melalui doa itu bersama Tuhan. Yang kedua, doa adalah mata rantai yang penting sekali untuk menerima berkat dan kuasa Allah. Ya. Dan kita akan menerima penggenapan daripada janji-janjinya. Mari kita lihat di dalam Kisah 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, di sini dikatakan mereka bertekun sehati. Ya, dengan saudara-saudara Yesus. Pertanyaannya, apakah engkau mempunyai mezbah di tengah keluargamu? Mungkin engkau berkata, pastor saya bujangan. Saya gak ada keluarga. Kita masih tetap walaupun bujangan, walaupun jomblo. Anda masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Dia adalah sahabatmu. Dia pendengar yang setia di dalam segala curahan hatimu. Ya, matanya tertuju kepada setiap kita. Gak peduli di dalam keluarga maupun yang jomblo. Maukah kita bersekutu dengan Tuhan? Ya, sangat besar kuasa doa itu. Dan kita mau melihat di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai ke 4. Apa yang terjadi di dalam kuasa doa itu? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Luar biasa. Saudara tahu, di mana orang berdoa dengan sehati, maka kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, luar biasa sekali. Yang ketiga, dalam rencana keselamatan bagi umat manusia, Tuhan telah menetapkan bahwa orang percaya akan menjadi rekan sekerja, teman sekerja di dalam proses penebusan.
Dari mana kita tahu? Mari kita lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tuaian itu banyak. Tetapi pengerjanya ini loh, pengerjanya ini sedikit dan banyak sekali. Ingatlah, kalau Anda dan saya diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita dulu juga orang tersesat. Tetapi kita mendengar berita sukacita bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak terbeban kepada orang lain yang terhilang? Kenapa kita nggak terbeban melihat orang lain yang tidak tahu jalan? Itu adalah tanggung jawab dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, oleh karena itu pada sore hari ini judul khotbah adalah berdoa dengan efektif. Ya, ada dua arti di dalam kata efektif itu. Yang pertama, sesuatu yang efektif berarti berlangsung dan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ya. Yang kedua, mencapai hasil yang maksimal dengan durasi waktu yang minimal. Itu adalah doa yang efektif, ya. Jadi, efektivitas begitu penting di dalam hidup ini. Ada banyak hal yang nampaknya memberikan hasil. Tetapi setelah ditelusuri ternyata sama sekali tidak efektif. Ya. Waktu pengerjaannya sudah begitu lama, hasilnya juga tidak maksimal. Oleh karena itu, kita harus menghindari terjadinya hal itu. Pemborosan waktu dan tenaga. Mari, koreksi diri. Apakah Anda pernah melakukan hal itu? Apakah itu pernah terjadi di dalam kehidupan Anda? Anda berjuang, ya, memakan waktu, tidak tahu 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 6 tahun, tapi tidak pernah berhasil. Ada apa sesungguhnya? Mari kita koreksi diri. Berarti ada sesuatu yang tidak efektif. Ya. Begitu di dalam kehidupan doa kita. Sekalipun keputusan jawaban doa terletak di tangan dan kedaulatan Tuhan sendiri. Namun Tuhan sudah memberikan kepada kita beberapa prinsip bagaimana keadaan doa kita supaya efektif. Dijawab sesuai dengan permohonan yang kita panjatkan melalui doa itu. Dan dalam waktu yang singkat menghasilkan sesuatu yang maksimal hasilnya. Amin. Kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Ada 4 hal yang harus dilakukan agar kita dapat memiliki kehidupan doa yang efektif. Yang pertama, doa kita tidak akan dijawab kecuali kita memiliki iman yang tulus dan sejati. Yesus mengatakan dengan tegas di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya, kuncinya apakah Anda percaya yang dikatakan oleh firman ini? Atau Anda baca, I don't care. Tidak ada sesuatu yang meresap. Ya, tidak ada sesuatu yang termeterai di dalam hati itu. Jadi firman itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nothing, angin lalu. Angin mamiri. Ya saudara, tidak ada sesuatu yang kita mau percayai. Oleh karena itu, berdoalah terlebih dahulu. Mohonlah urapan kuasa Roh Kudus pada waktu Anda membaca firman Tuhan. Itu maka akan keluar rema yang luar biasa. Ya, ada pengurapan daripada Roh Kudus. Yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin.
Kita melihat di sini. Saudara meminta dalam nama siapa? Ya, saudara, ini sudah kita diajarkan. Mintalah di dalam nama Yesus. Ya, baca kembali, resapi, meteraikan dalam hatimu. Yang ketiga, doa hanya bisa efektif apabila dipanjatkan sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Bukan dengan kehendak kita. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Ya, Tuhan akan mengabulkan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, kita harus berada di dalam kehendak Allah jikalau kita mengharapkan Dia untuk mendengarkan dan menanggapi kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara, dengan tanda petik yang luar biasa. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia. Kalau kita masih terpikat dengan semua yang glamor di dunia ini. Saudara, masih kita tertarik sampai kita mengalahkan jam-jam doa kita kepada Tuhan. Hanya untuk berpindah melihat sesuatu yang lebih menarik. Maka doa kita tidak akan terjawab. Ya, mari kita menguji diri kita masing-masing. Carilah dahulu kerajaan surga dengan apa? Kebenarannya. Ya, saudara harus dengan benar untuk mencari kerajaan Allah itu. Bukan dengan jalan yang berbelok-belok atau siksak. Supaya hidup Anda diberkati, Anda pakai jalan pintas, jalan siksak supaya berkat melimpah. Saudara, tidak akan terjawab dan tidak akan terjadi. Yang ada malah masalah dan kekecewaan. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Sebagai anak Tuhan, janganlah kita berjalan dengan berbelok-belok, tidak karu-karuan. Ya, karena Tuhan melihat apa yang saudara dan saya kerjakan. Alkitab penuh dengan contoh-contoh doa yang penuh kuasa dan efektif. Mari kita lihat. Yang pertama, Musa banyak memanjatkan doa syafaat yang dikabulkan Allah. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat ke-5 dan 13. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka." Haleluya. Ya, kita bisa melihat Musa berdoa kepada Tuhan. Untuk lebih dengan jelas Anda mengerti akan ayat ini, baca di kitab Bilangan 14 semua. Ya, Anda baca, Anda resapi, Anda mengerti bagaimana Musa dengan doa syafaatnya, ya, memanjatkan semuanya itu. Yang kedua, Samson yang bertobat berdoa memohon satu kesempatan lagi untuk menunaikan tugas hidupnya mengalahkan bangsa Filistin. Dan Allah menjawab doanya dengan memberinya kekuatan untuk merobohkan kedua tiang penyangga. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Ya, saudara bisa tahu ceritanya untuk Simson, ya. Baca di Hakim-Hakim 16. Dia meminta di kesempatan yang kedua untuk dia boleh menyaksikan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya karena dia sudah berdosa. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia sanggup merobohkan kedua tiang, ya, sehingga banyak orang-orang Filistin yang mati. Yang ketiga, Nabi Elia mendapat jawaban atas 4 doa yang penuh kuasa yang semuanya memuliakan Tuhan.
Mari kita baca Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa ya saudara. Bagaimana doa daripada Nabi Elia yang dijawab oleh Tuhan. Yang keempat adalah Hizkia pada waktu dia sakit dan berdoa sungguh-sungguh agar Allah memberinya waktu yang lebih panjang lagi. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk datang kepada Hizkia dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga kau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bagaimana Tuhan akhirnya menjawab doa daripada Hizkia? Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jadi kita belajar banyak contoh-contoh bagaimana doa itu terjawab dengan dahsyat. Ya, luar biasa. Kuncinya adalah di dalam diri kita sendiri. Apakah Anda mau melibatkan Tuhan? Apakah Anda menjadikan Tuhan itu adalah sahabat? Ya, hubungan intim manusia rohani kita diperkuat saudara melalui doa. Ya. Mari kita lihat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara yang terkasih, kita lihat bahwa Tuhan mampu melakukan melebihi daripada apa yang saudara dan saya doakan. Ya, sedemikian rupa. Segala apa yang saudara mohonkan di dalam doa. Bukan cuma sebatas itu, tetapi dia akan melebihi segala-galanya. Ya, tanpa Anda pikirkan dan bayangkan. Jawaban Tuhan selalu memuaskan di dalam kehidupan kita. Ada seorang utusan Injil yang menulis warta berkala untuk berterima kasih kepada para pendukungnya yang telah menjadi pejuang doa. Namun karena salah ketik, ia menyebut mereka bukan pejuang doa, tetapi diganti dengan pencemas doa. Gambaran ini mungkin tepat bagi seberapa orang di antara kita. Artinya kita sudah berdoa, ya, kita sudah datang kepada Tuhan, tetapi kita masih terus dicekam oleh rasa cemas dan ketakutan. Ya. Dan di dalam bukunya Growing Your Soul, Neil Wiseman menulis, doa seharusnya tidak sekedar mengulang kekhawatiran dan kekecewaan. Atau mengulang segala pergumulan atau permasalahan kita. Doa seharusnya mampu melampaui keputusasaan kita. Doa mampu memberikan satu kekuatan baru untuk kita keluar dari persoalan kita. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah doa dengan pengucapan syukur. Karena itu merupakan satu paket dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah apa yang terjadi di dalam hidup saudara saat ini. Mungkin ada anaknya yang sakit, mungkin ada yang mengalami tidak ada pekerjaan, kekurangan finansial. Doa kita janganlah meminta-minta lagi. Tetapi doa orang benar adalah mempercayakan masalahnya kepada Tuhan. Dan saudara katakan, terima kasih Tuhan, anakku sudah sembuh. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sudah memberikan pekerjaan yang baik bagiku.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengangkat hidupku dari keterpurukan. Ya, finansialku akan diperbaharui karena Engkaulah Jehovah Jireh yang selalu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada amin? Oleh karena itu doa yang penuh dengan kecemasan tidak akan mendapatkan jawaban, saudara. Ya, tetapi kalau kita berdoa dengan pengucapan syukur, hati kita juga terangkat. Ya, dan ada damai sejahtera sukacita. Dan itu yang Tuhan mau, karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Ya. Sedemikian rupa Rasul Paulus bukanlah pencemas doa. Ya. Ia berdoa agar jemaat Allah mengenal kekuatan, mengenal kasih dan kepenuhan Allah. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan mampu melakukan lebih banyak daripada apa yang saudara doakan. Ya, keyakinan seperti itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, pejuang doa yang sejati. Apakah doa kita seperti itu? Ingatlah bahwa doa orang yang sungguh-sungguh dengan pengucapan syukur dan percaya akan menghalau kecemasan kita. Amin. Mari kita lanjut. Mengapa kita harus berdoa dengan efektif? Kita harus tinggalkan doa yang hanya asal-asalan saja. Banyak orang yang berdoa itu cuma asal doa tapi tidak tahu ngomong sama siapa. Ya, kita harus tahu yang pertama bahwa doa adalah nafas hidup dari orang percaya. Sehingga merupakan kebutuhan rohani yang penting. Contoh misalnya, kalau Anda tidak makan, Anda merasakan lapar. Apakah Anda pernah merasakan lapar rohani? Kalau Anda tidak berdoa, ada sesuatu yang tidak damai di dalam hati. Ya, itulah yang dikatakan lapar rohani. Oleh karena itu, perbaharuilah hubungan relationship kita, hubungan intim kita dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan merasakan betapa laparnya kalau kita tidak berdoa. Lapar rohani, ya, bukan lapar jasmani. Yang kedua, doa merupakan perintah Allah. Sehingga orang percaya harus berdoa. Allah itu ingin bersekutu dengan saudara dan saya. Ya, melalui doa kita, itu merupakan satu hubungan yang kita buat menjadi intimasi, menjadi akrab dengan Tuhan. Ingatlah yang ketiga, bahwa doa merupakan mata rantai yang penting untuk saudara dan saya menerima berkat dan kuasa Allah. Dan janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita pelajari pada sore hari ini dapat kita simpulkan bahwa setiap anak Tuhan yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ia akan memiliki kehidupan atau gaya hidup berdoa kepada Tuhan. Doa bukanlah sekedar kewajiban agama, ya. Bukan serangkaian kata-kata yang indah yang keluar daripada mulut kita. Ya, tetapi doa itu harus keluar sangat menyentuh daripada hati saudara dan saya. Itu yang akan engkau berikan kepada Tuhanmu. Tuhan, engkau sungguh baik, engkau sungguh luar biasa. Hidupku sudah selama ini Tuhan. Tahun 2020 sudah kita bisa lewati. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Itu adalah doa yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Pengucapan syukur. Ya. Jangan kita seperti orang Israel. Baru keluar dari laut Teberau. Keluar sudah marah-marah lagi. Ya. Pada waktu diberkati, oke. Tapi pada waktu Tuhan belum menjawab, mulai lagi. Manusia asli kita yang keluar. Daging kita yang keluar. Mulai marah, ya, mulai effort, mulai kecewa, komplain. Mari berbaliklah. Kualitas sejati sebagai anak Tuhan, itu yang Tuhan mau.
Bagaimana Tuhan tahu sejatinya Anda dan saya? Pada waktu kita dibakar di dalam masalah. Akan keluar manusia yang sejati. Pada waktu masalah terjadi, mulailah keluar kata-kata. Ya, kita marah, kita kecewa, kita komplain, kita cari kambing hitam. Semua serba salah keluar. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Keluar manusia aslinya. Itu Tuhan gak mau. Tuhan mau karakter Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Apakah itu mudah? Apakah itu instan? No. Butuh waktu. Untuk kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Kadang-kadang dibutuhkan pendidikan Tuhan seumur hidup. Seumur hidup. Untuk Tuhan membuat orang sakit sembuh. Bagi Tuhan itu mudah. Tetapi untuk membuat seseorang itu menjadi orang yang rendah hati, orang yang penuh kasih, orang saudara yang bisa mengerti benar-benar apa yang Tuhan mau. Adakah kasih Tuhan di dalam dirimu? Pada waktu engkau dibakar di dalam masalahmu, itulah manusia aslimu. Ya, mari. Tuhan membutuhkan dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang yang penuh kasih. Orang-orang yang mau mengasihi sesamanya seperti Yesus mengasihi kita orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tetapi Yesus mengasihi Anda dan saya. Ada amin? Ya, mari kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk satu pertumbuhan rohani yang sehat, kuat, dan konsisten, kita tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan satu kali di pagi hari saja. Tidak cukup. Ya. Melainkan kita harus melakukan dengan konsisten setiap waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana teladan Yesus Kristus. Teladan yang sempurna bagi kita semua. Bagaimana ia terus-menerus mempunyai satu hubungan yang intim dengan Bapaknya. Pagi-pagi sekali, hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Siang hari, di tengah kesibukannya, melayani orang-orang yang membutuhkan mujizatnya. Tuhan Yesus juga melepaskan diri dari keramaian. Dan datang kembali berdoa kepada Bapaknya. Pada malam hari ketika kebanyakan orang yang sudah tidur. Tuhan Yesus masih menyediakan waktu untuk bersekutu kembali dengan Tuhannya. Demikian juga dengan kehidupan Daud. Ya, Alkitab mengatakan 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Ini artinya Daud memiliki persekutuan yang konsisten. Ya, terus menerus dengan Tuhan. Kita masih mengingat seorang hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth. Saudara ingat berapa waktu lalu saya juga cerita. Hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk membangkitkan orang mati. Ia tidak berdoa lebih dari 15 menit, tetapi ia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa doa. Jadi tidak heran jika orang-orang besar ini yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena mereka memiliki kehidupan doa dan roh yang kuat, yang penuh kuasa karena mereka mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Saudara ingat akan firman Tuhan yang mengatakan, kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita, dan roh kita ada bersama dengan Tuhan, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Saudara mau melihat kasih dan anugerah kuasa mujizatnya? Perbaiklah cara hidup kita. Untuk kita bisa memperbaiki cara hidup kita, ubahlah karakter
kita terlebih dahulu. Selama me, I, mine masih kuat sekali di dalam diri kita, maka kita akan mengalami proses pembakaran api sampai kita surrender. Merendahkan hati kita kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan jawab. Bagaimana saudara mau bersaat teduh kalau Anda bangunnya sudah jedor-jedor jam 11 siang? Bagaimana kita bisa bersaat teduh kalau kita selalu terpikat oleh gaya daripada dunia yang glamur? Ibu-ibu sosialita yang sedemikian rupa. Bukan kita melarang. It's okay. Ada waktu kita untuk bersenang-senang. Tetapi ada waktu prioritas. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Alami, praktek, Anda akan bersaksi. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Itulah sebabnya mengapa penting sekali bagi kita membangun terus-menerus memiliki persekutuan yang intim melalui doa. Ya, dan kita tahu bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, seringkali kita lupa bersekutu dengan Tuhan karena kita disibukkan oleh berbagai macam masalah. Sehingga kita tidak bisa membangun roh secara konsisten. Ya, oleh karena itu, mari. Kalau roh saudara dan saya dibangun dan dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Sudahkah kita mempunyai waktu khusus untuk berdoa dengan efektif setiap hari? Pertanyaannya, apa yang sering kali menghambat waktu doa kita? Yang ketiga, langkah apa yang kita ambil untuk kita bisa mengatasi segala kesibukan kita. Ya, supaya kita mempunyai waktu yang efektif dengan Tuhan. Mari, kita sudah mempelajari bagaimana doa yang efektif itu. Kita buka di dalam ayat Matius 26 ayat 41 menjadi ayat emas bagi kita semuanya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di sini kembali kita diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena roh kita itu menurut, tetapi daging kita lemah. Bagaimana supaya daging kita tidak lemah? Oleh karena itu, buatlah satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan, maka roh kita akan kuat. Ya, sungguh. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Buka hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Biarlah lagu ini boleh memberikan kekuatan baru. Mengingatkan keberadaan kita semuanya. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Benar Tuhan. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak, Ibu, saudara terkasih, lihatlah kan tanda-tanda zaman. Zaman sekarang berjagalah. Sadarlah akan situasi di sekeliling kita. Lihat dunia bergelora. Perlindungan kita hanya di dalam nama Yesus. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan.
berlindunglah dalam sabda Allah. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Yes Lord. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu pendengar sekalian, mari bersatu menyembah Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Ini adalah panggilan bagi kita semuanya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, mari Bapak Ibu terkasih kita berdoa bersama-sama. Apakah Anda semuanya berjaga-jaga di dalam situasi yang mendunia saat ini? Apakah kita mau lari di dalam pelukan Tuhan, di mana dunia sekeliling kita sudah bergelora? Kita mendengar berita-berita yang menakutkan di kiri kanan, tetapi sungguh kita mempunyai Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup memberikan perlindungannya bagi saudara dan saya. Larilah di dalam pelukannya selagi ada waktu. Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Benar Tuhan. Engkau sudah ingatkan setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Baik jemaat maupun pendengar yang setia daripada firman Tuhan ini. Agar hidup kami berjaga-jaga senantiasa. Karena melihat keadaan dunia yang bergelora. Tidak ada satupun yang tahu akan hari esok. Tetapi kami mau mempertaruhkan kehidupan umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus perlindungan kita. Kami bersyukur ya Bapa, karena penyertaan-Mu sempurna. Engkau Bapa yang baik, Engkau pelihara kami semuanya. Tidak ada satu hari terlewati di luar Engkau. Setiap hari Engkau ulurkan tangan-Mu untuk melindungi, untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau selalu melawat umat-Mu. Dimanapun kami semua berada. Sehingga kami boleh tetap dikuatkan Tuhan. Yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Kami boleh berada selalu di dalam pelukan-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami sudah belajar akan kehidupan doa kami. Kami tidak mau lagi ya Tuhan kami berdoa dengan asal-asalan. Tetapi kami mau prioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Karena tidak ada juru selamat di muka bumi ini. Selain daripada nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Buat umat-Mu untuk selalu bertekun dan berfokus kepada Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Teguhkan umat-Mu Tuhan. Seluruh pendengar daripada firman Tuhan ini. Teguhkan iman mereka. Peluk mereka kuat-kuat Tuhan. Sehingga mereka merasakan dekapan kasih Bapa. Dan tidak perlu mengalami ketakutan. Sekalipun dunia bergelora. Engkau tetap menggendong setiap biji mata-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jalinlah terus persahabatan dengan Tuhan. Maka kita akan meraih hasil yang luar biasa. Haleluya. Amin.